Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kepada pembelajaran, Pak Guru berpesan agar semuanya tetap menjalankan sholat 5 waktu. Dan juga berdoa sebelum dan setelah belajar, agar semuanya diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Baiklah anakku, mari kita simak penjelasan berikut. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah ke bentuk yang kamu anggap paling mudah. Ingat ya. Contoh, 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Cara satu ini, kita akan mengubah semua pecahan menjadi bentuk desimal. Baiklah, kita akan langsung ke dalam langkah penyelesaian. 0,4, karena 0,4 sudah dalam bentuk desimal, sehingga kita tidak perlu merubahnya lagi. Selanjutnya, 1/2. Pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi bentuk desimal. 1/2 sama dengan, kita tulis angka satunya di sini, kemudian kita akan merubah 1/2-nya. Untuk mengubah 1/2 menjadi bentuk desimal, kita perlu merubah penyebutnya menjadi persepuluhan. Untuk merubahnya menjadi persepuluhan, kita akan mengalihkan dengan 5/5. Ingat, jika penyebut dikalikan 5, maka pembilang pun harus dikalikan dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10, sehingga diperoleh hasil 5/10. Persepuluhan artinya ada satu angka di belakang koma, sehingga 5/10 dapat kita ubah menjadi 0,5. Selanjutnya, kita bisa tambahkan 0,5 ke angka 1 yang ini. 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Sehingga 1/2 dapat kita ubah menjadi 1,5. Selanjutnya adalah 25%. 25% dapat kita ubah terlebih dahulu menjadi 25/100. Per seratusan ada dua angka di belakang koma, sehingga 25/100 dapat kita ubah menjadi 0,25. 25% dapat kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,25. Selanjutnya adalah 4/5. 4/5 akan kita ubah ke bentuk desimal. 4/5 penyebutnya adalah 5. Maka kita perlu mengalihkan dengan 2/2. Ingat, penyebut dikali 2, pembilang pun harus dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga diperoleh hasil 8/10. Persepuluhan berarti satu angka di belakang koma. Maka 8/10 dapat kita ubah menjadi 0,8. Sehingga bentuk desimal dari 4/5 adalah 0,8. Selanjutnya adalah 1,75. Karena sudah dalam bentuk desimal, maka kita tidak perlu merubahnya lagi. Setelah dalam bentuk desimal, langkah selanjutnya adalah mengurutkan pecahan-pecahan desimal tersebut. Untuk mengurutkannya, kita perlu memahami nilai tempat dari masing-masing bilangan tersebut. Perhatikan, satu angka yang berada di depan koma adalah satuan. Kemudian, satu angka yang berada di belakang koma adalah persepuluhan. Dan dua angka yang berada di belakang koma adalah perseratusan. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah, perhatikan di sini,
Langkah pertama, kita bandingkan angka satuannya. 0, 1, 0, 0, 1. 0 dengan 1, maka lebih besar 1. Jika satuannya sama, maka kita bandingkan persepuluhannya, yaitu angka 5 dengan angka 7. 5 dengan 7, maka lebih besar 7. Sehingga yang pertama kita tulis adalah 1,75. Kemudian 1,5. Ada 3 angka lagi yang akan kita tulis. Ketiganya memiliki satuan 0, sehingga kita bandingkan persepuluhannya. 4, 2, dan 8. Dari ketiga bilangan tersebut, yang paling besar adalah angka 8, sehingga kita tulis 0,8. Yang berikutnya adalah 0,4, dan yang terakhir adalah 0,25. Sehingga kita mendapatkan urutan pecahan dari yang terbesar adalah 1,75, 1,5, 0,8, 0,4, 0,25. Atau 1,75, 1/2, yang ini ya, 1,5 berasal dari 1/2, kemudian 4/5 yang ini, yaitu 0,8, 0,4, dan 25%. Selanjutnya adalah cara yang kedua. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan dengan menggunakan cara yang kedua, maka kita akan mengubah semua pecahan menjadi bentuk persen. Yang pertama adalah 0,4. 0,4 memiliki satu angka di belakang koma, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi 4/10. Selanjutnya, kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100. Ingat, persen adalah per 100, sehingga kita akan mengalihkan 4/10 dengan 10/10. 4 dikali 10 sama dengan 40, 10 dikali 10 sama dengan 100. 40/100 sama dengan 40%. Sehingga bentuk persen dari 0,4 adalah 40%. Selanjutnya, 1/2. 1/2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2. 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3/2. Setelah dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, selanjutnya kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100. Untuk menjadi 100, maka 2 ini perlu kita kalikan dengan 50. Jika penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya pun harus dikali 50. 3 dikali 50 sama dengan 150. 2 dikali 50 sama dengan 100. 150/100 sama dengan 150%. Sehingga bentuk persen dari 1/2 adalah 150%. Berikutnya adalah 25%. Karena sudah dalam bentuk persen, maka kita tidak perlu mengubahnya lagi. Selanjutnya adalah 4/5. 4/5 ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk persen. 4/5. Penyebutnya adalah 5. Supaya menjadi 100, maka 5 ini harus kita kalikan dengan 20. Penyebutnya dikali 20, pembilangnya pun dikali 20. 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. Sehingga didapat hasil 80/100 sama dengan 80%. Maka bentuk persen dari 4/5 adalah 80%. Dan yang berikutnya adalah 1,75. 1,75 ada 2 angka di belakang koma, artinya per seratusan. Sehingga kita dapat mengubah 1,75 menjadi 175/100 atau 175%.
Sehingga bentuk persen dari 1,75 adalah 175%. Kita tinggal membandingkan angkanya saja, mulai dari yang terbesar. Yang pertama adalah 175%, kemudian 150%, yang berikutnya adalah 80%, 40%, dan yang terakhir adalah 25%. Sehingga kita dapat memperoleh hasil urutan dari yang terbesar adalah 175%, 150%, 80%, 40%, dan 25%, atau 1,75, 1/1/2, 4/5, 0,4, dan 25%. Baiklah anakku, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.